Haleluya, segala pujian, hormat, syukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberkati kita sampai dengan pagi hari ini. Kembali lagi kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Belajar dari Maria. Maria, ibunya Yesus. Kita akan membacakan firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-38. Demikian bunyi firman Tuhan, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ini cerita tentang malaikat Tuhan, Bapak Ibu ya, yang datang mengunjungi Maria, ibunya Yesus, dan memberitahukan bahwa Maria mendapat kasih karunia dari Tuhan, dan dia akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan Maria akan menamai dia Yesus, ya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Penebus dosa umat manusia. Beberapa saat ke depan lagi kita akan menyambut hari kelahiran kita Tuhan Yesus Kristus, ya. Mari kita bersukacitalah bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan kita. Ketika kabar gembira, kabar sukacita ini disampaikan kepada Maria, awalnya dia tidak percaya, Bapak Ibu ya. Bagaimana mungkin hal ini terjadi sedangkan Maria belum bersuami? Tapi pada akhirnya dia berkata, jadilah menurut perkataanmu. Nah, inilah yang akan kita belajar bersama, bahwa Maria adalah seorang yang taat akan firman Tuhan dan rendah hati, ya. Tandanya bahwa Maria seorang yang takut akan Tuhan, taat semua perintah Tuhan dan mau tunduk kepada otoritas Allah, setia, dan dia sangat rendah hati. Nah, ada dua hal yang akan saya bagikan pada kesempatan pagi hari ini menjadi pribadi yang rendah hati, ya. Kenapa kita harus rendah hati? Yang pertama, karena Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Yakobus pasal yang keempat ayat yang keenam di sana dikatakan, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kita patut sadari Bapak Ibu ya, dalam hati dan pikiran kita bahwa betapa bencinya Tuhan terhadap kesombongan manusia. Karena kesombongan manusia menyebabkan Tuhan berpaling dari doa kita serta menahan kehadiran dan kasih karunia Tuhan. Atau kesombongan kita sama seperti menutup pintu terhadap pertolongan Tuhan. Tetapi mereka yang dengan rendah hati menyerahkannya kepada Tuhan dan menghampirinya, Tuhan memberi kasih karunia, kemurahan, dan pertolongannya di dalam kehidupan kita. Ya, ini yang dialami Ibu Maria ketika dia rendah hati, taat di hadapan Tuhan. Dia mendapat kasih karunia, ya, dipercayakan Tuhan sebagai ibu, ya, Tuhan Yesus Kristus kita, ya, yang menebus semua segala dosa umat manusia. Yang kedua, Tuhan memakai orang yang rendah hati, ya. Efesus 4 ayat 2, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, ya. Orang-orang yang rendah hati sebagaimana diteladani oleh Kristus pasti menyatakan kasih yang nyata lewat tindakan membantu orang lain.
Orang-orang yang sombong tidak mungkin turun tangan, Bapak Ibu ya, dengan sukarela dan sukacita memberi pertolongan yang tanpa pamrih kepada orang lain. Itu sebabnya kita sangat percaya bahwa Tuhan pasti memakai mereka yang rendah hati. Seperti kita orang yang percaya kepada Tuhan. Amsal 22 ayat yang keempat di sana dikatakan, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Kalau kita rendah hati, ya ada begitu banyak berkat yang akan diberikan kepada kita, yaitu kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ya, Tuhan itu suka sama orang yang rendah hati. Ya, kesimpulan dari firman Tuhan yang saya sampaikan pagi hari ini. Jadi Bapak Ibu yang diberkati, kerjakanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, ya. Dan bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tapi jadilah pelaku firman Tuhan dan takut akan Tuhan. Dan di dalam kesemuanya itu lakukanlah dengan penuh kerendahan hati. Terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu. Biarlah di sepanjang hari ini kami akan melakukan aktivitas. Ajari kami untuk selalu rendah hati, jadikan kami terang, jadikan kami berkat dimanapun kami beraktivitas Bapa. Terima kasih Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Kami melangkah sepanjang hari ini dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jadi persembahan di bawah kaki-Mu, kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untuk-Mu. Segenap hidup dan segenap nafasku yang jadi persembahan di atas mezbah-Mu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagi-Mu. Biar segenap hidup kami itu, bahkan segenap nafas kami, jadi persembahan yang kudus buat Engkau Yesus. Ini persembahan kami Tuhan, ini hidup kami Yesus, kami sembah Engkau.